Ayahku adalah dewa perang. Bab 3. Brengsek. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, aku, Shen Feixue, pasti akan membunuhmu. Wanita cantik itu berjalan mendekat dengan dua kaki panjang yang kuat dan indah dan berlari untuk melihat. Sepertinya dia telah mempelajari beberapa keterampilan dari postur tubuhnya, tetapi jalanan licin di hari hujan dan dia mengenakan sepatu hak tinggi. Dengan mencicit, dia terjatuh di samping mereka berdua. Alis dan matanya yang indah berkerut untuk beberapa saat, dan dadanya dipenuhi dengan kegembiraan. Guan Qianjun melihat ke bawah dari posisi yang tinggi. Dia melihat garis karir yang begitu dalam, dan kulitnya sangat putih, yang sangat menarik perhatian, tapi dia mendongak dengan acuh tak acuh setelah melihatnya. Qian dengan cepat berkata, Bibi Feixue, dia bukan bajingan. Dia baru saja menyelamatkanku dan Wang Cai. Tapi, lebih baik abaikan dia bukan orang baik. Shen Feixue bangun karena malu, memeluk bayi kecil yang lucu itu, dan mengeluh, Qian, kamu membuatku takut setengah mati. Mengapa kamu tiba-tiba melarikan diri? Untungnya, saya kira kamu mungkin ada di sini, jika tidak. Dia memandang Guan Qianjun, ini tuan, maaf tadi, Anda menyelamatkan Qian. Kenapa dia bilang Anda? Hah? Dia menatap pria di depannya dengan serius, lalu ke Qian. Satu wajah besar dan satu wajah kecil, sepertinya diukir dari cetakan yang sama. Memikirkannya lagi. Wajahnya dengan fitur indah tiba-tiba ditarik ke bawah, siapa dia? Qian mengangguk penuh semangat, wajah kecilnya menjadi lebih serius. Shen Feixue mendengus marah, meraih tangannya, dan terlatih-tatih menuju mobil. Guan Qianjun buru-buru menindaklanjuti, siapa kamu dari Qian? Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apa yang harus kamu tanyakan? Kamu adalah bajingan yang menyedihkan. Shen Feixue tiba-tiba menjadi gila, di mana kamu saat Qingyi berlarian dengan perut buncitnya. Saat dia bersembunyi bersama anaknya, menghindari kejaran, di mana kamu? Ketika dia meninggal dengan sangat menyedihkan, dan Qian menangis begitu keras hingga dia tidak bisa menahan tangisnya, kamu berada di mana? Semua orang mati, mengapa kamu kembali? Saya kembali untuk memahami situasinya, membantu Su Qingyi mendapatkan keadilan, dan kembali untuk melindungi Qian. Kata-kata Guan Qianjun sama kuatnya dengan ribuan kata, dan dia tidak repot-repot menjelaskan situasi 6 tahun sebelumnya. Shen Feixue terdiam, meletakkan Qian di kursi belakang, mengeringkannya dengan handuk besar, merawat lukanya dengan hati-hati, mengganti pakaian, dan duduk di kursi pengemudi, tetapi tidak mengemudi. Guan Qianjun mengerti, membuka pintu penumpang dan masuk. Qian memeluk Wang Cai, yang juga telah dibersihkan, dan berkata dengan marah, Bibi Feixue, jangan biarkan dia masuk. Aku tidak ingin melihatnya. Dia bukan ayahku. Shen Feixue berkata dengan lembut, Qian, marahlah, tapi kamu harus mendengarkan kata-kata ibumu. Dia memanggil ayahmu kembali dengan surat. Dia kembali, yang berarti dia masih memiliki hati nurani. Beri dia kesempatan. Dia bisa melindungimu. Qian menggigit bibir bawahnya, tidak berbicara. Mobil menyala. Guan Qianjun menceritakan apa yang terjadi di kuburan sebelumnya, tetapi hanya mengatakan bahwa pembunuhnya telah diusir, dan kemudian bertanya dengan siapa Su Qingyi menaruh dendam yang menyebabkan pembunuhannya. Shen Feixue mengungkapkan ketidaktahuannya. Meskipun Su Qingyi adalah saudara perempuannya yang baik, perilakunya selalu tidak menentu dan misterius. Dia hanya tahu bahwa dia mungkin bekerja untuk kekuatan misterius, tetapi dia tidak tahu siapa yang telah dia provokasi. Dia jelas-jelas khawatir akan dibunuh, dan meminta Shen Feixue untuk menjaga Qian setelah kematiannya. Dia juga mengatakan bahwa begitu dia meninggal, dia akan menyampaikan surat kepada ayah kandung Qian yang entah bagaimana berada jauh di medan perang. Jika dia peduli dengan keluarganya, dia akan kembali untuk melindungi putrinya. Qingyi juga mengatakan bahwa jika hari seperti itu tiba, selama kamu kembali untuk melindungi putrimu, kamu tidak perlu membalaskan dendamnya. Kekuatan di balik layar dapat mengubah awan dan hujan. Tidak peduli bagaimana cuacamu nanti, itu tidak akan membantu. Shen Feixue memandang pria berpakaian biasa dengan sedikit jijik. Guan Qianjun meliriknya dan mengerutkan bibirnya, Qingyi menyebutkanmu kepadaku beberapa kali, mengatakan bahwa kamu sangat terampil dan akan melakukan hal-hal hebat dalam perang. Tapi menurutku kamu tidak melakukannya dengan baik, kan? Guan Qianjun tertawa bodoh, terlalu malas untuk menjelaskan. Shen Feixue terkekeh, tapi jangan khawatir, setidaknya Qian akan memiliki cukup makanan dan pakaian, dan kamu tidak perlu menanggung beban keuangan.
Saya memperlakukannya seperti putri saya sendiri. Shen Feixue bukanlah siapa-siapa. Ada 3 keluarga kaya, 5 keluarga bangsawan, dan 7 keluarga besar di kota Yunhai. Keluarga Shen menempati urutan kelima dari 7 keluarga besar. Bisnis pakaian mereka juga makmur. Shen Feixue adalah manajer bisnis perusahaan keluarga. Dia dan Su Qingyi menjadi saudara perempuan 4 tahun lalu karena kontak bisnis. Dia telah lama mengenali Qian sebagai putrinya dan sekarang mengadopsinya ke rumahnya. Dia biasanya menyuruh Qian untuk tinggal di rumah dan tidak keluar. Ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Qian, kenapa kamu tiba-tiba lari mencari ibumu? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa di sana berbahaya? Qian berkata dengan rendah. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa pada awalnya. Setelah pertanyaan berulang kali dari Shen Feixue, dia berkata dengan pelan, nenek ingin mengirimku ke panti asuhan. Dia memintaku untuk tidak menyakitimu, dan dia juga memintaku untuk mengambil berinisiatif untuk pergi. Saya memutuskan untuk pergi. Tidak. Saya tidak ingin menyakiti Bibi Feixue, tetapi karena panti asuhan jauh, saya ingin bertemu ibu. Jika saya pergi, saya tidak tahu kapan saya bisa pergi menemuinya. Shen Feixue menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh amarah. Mata Guan Qianjun dingin. Qian jelas telah menderita banyak keluhan. Seorang gadis kecil bergantung pada orang lain dan sesuatu yang buruk menimpanya. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan dibenci. Shen Feixue mengucapkan kata demi kata, kamu tidak perlu mendengarkan nenek, dengarkan saja aku, apakah kamu mengerti? Aku akan memberitahunya ketika aku kembali. Qian berkata dengan patuh. Guan Qianjun berkata dengan tenang, kembalilah ke rumahmu dan kemasi barang bawaan Qian, dan aku akan membawa putriku mencari tempat tinggal. Qian, aku tidak ingin pergi bersamamu. Kamu bukan ayah yang baik. Shen Feixue, mengapa putriku harus pergi bersamamu? Guan Qianjun, ini. Selanjutnya, dia ingin pergi bertanya lebih banyak tentang Su Qingyi, tapi Shen Feixue berkata dia tidak tahu, tapi Dewa Perang sangat tajam dan memperhatikan kilatannya, jadi dia tidak terburu-buru dan hanya memolesnya perlahan. Begitu dia tiba di rumah Shen, suara wanita yang kasar terdengar dari dalam. Jangan khawatir, Xiaoqi. Sama sekali tidak mungkin bajingan kecil itu akan bergantung pada putriku selama sisa hidupnya. Aku memberitahunya bahwa dia harus pergi ke panti asuhan dan jangan menyakiti kita. Dia tahu apa yang terjadi terus, Jika dia tidak patuh, aku akan menghukumnya dengan ratusan cara. Bajingan kecil itu takut pergi ke kuburan untuk menemukan ibu hantunya yang sudah meninggal. Kudengar ada seorang pembunuh di sana. Lebih baik mati daripada menyakiti orang lain. Shen Feixue membeku, dengan wajah kesal di wajahnya, dan menatap bayi kecil yang lucu itu dengan rasa malu. Qian berkata dengan bijaksana, Bibi Feixue, aku baik-baik saja. Lalu dia memohon, tetapi bisakah kamu meminta nenek untuk tidak menyebutku bajingan? Tetapi Qian, sungguh menyakitkan mendengarnya. Shen Feixue hendak berbicara. Menghibur, tiba-tiba seluruh tubuhku terasa dingin, dan rambutku berdiri. Tiba-tiba putar kepalamu. Guan Qianjun memancarkan aura sedingin es, seperti iblis. Dia berkata dengan dingin, ingatkan ibumu, jangan membicarakan putriku seperti itu lagi, kalau tidak dia akan takut terjadi sesuatu. Shen Feixue sedikit tidak puas, tapi itu memang kesalahan ibunya. Dia hanya bisa meminta maaf. Dan berjanji untuk memberinya pelajaran, tapi Qian melihat dia melirik Guan Qianjun dengan mata yang rumit. Ada suara seorang pemuda, Bibi Su, sebenarnya saya melakukannya untuk Feixue. Menurut pertanyaan saya, Guan Qian memang akan menyebabkan kematian, jadi yang terbaik adalah mengusirnya. Guan Qian. Guan Qianjun merasa hangat di hatinya dan menatap bayi kecil yang lucu itu. Bayi lucu itu kebetulan juga melihatnya, namun langsung menunduk dan bergumam, aku tidak mau nama keluarga Guan, aku ingin nama keluarga Su, namaku Su Qian. Tapi ibuku membuatkanku pendaftaran rumah tangga, dan bersikeras pada nama keluarga Guan, Guan Qianjun, Shen Feixue, dengan nafas dingin di sekujur tubuhnya, melangkah masuk dengan Qian di pelukannya. Bab 4. Saat dia berjalan pergi, Shen Feixue berkata dengan nada yang sangat penuh kebencian, Qi Tianshan, urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Qian setara dengan putri kandungku, dan tidak ada yang berpikir untuk memisahkannya. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat. Juga, Bu, jika kamu mengatakan ribuan hal buruk lagi, jangan salahkan aku karena kejam.
Guan Qianjun mengikutinya dengan tangan di saku. Meskipun wajahnya tanpa ekspresi, dia merasa sedikit menghargai. Kecantikan ini memiliki kepribadian yang berbeda. Ada 4 orang yang duduk di ruang tamu, termasuk seorang pria dan wanita berusia 50-an, orang tua Shen Feixue, Shen Chang dan Su Fengjiao. Seorang pria berusia 30-an berdiri di sana, memandang dengan rasa malu. Dia adalah Qi Tianshan yang disebutkan Shen Feixue. Ada juga seorang pria berusia pertengahan 20-an, mengenakan seragam tempur lurus dan 2 medali di dada kirinya. Ia duduk tegak di atas sofa, matanya tajam dan sulit diatur. Wajah Su Fengjiao menjadi gelap sejak kamu mendengarnya. Nak, aku akan mengatakan yang sebenarnya, Guan Qianqian harus pergi, kecuali kamu ingin membunuh semua orang. Memegang erat tubuh kurus Qianqian, Shen Feixue dengan tegas, dia ada di sini, aku di sini. Ketika dia pergi, aku pergi. Aku berjanji pada Qing Yi bahwa aku akan menjaga Qianqian dengan baik. Dia memandang Qi Tianshan, apakah ide burukmu mengirim putriku ke panti asuhan? Kamu benar-benar seekor anjing. Kamu sudah mati. Aku tidak akan jatuh cinta padamu. Feixue, apa yang kamu bicarakan? Segera minta maaf pada Xiao Qi. Su Fengjiao memarahi, bagaimana mungkin Xiao Qi tidak layak untukmu? Putra tertua dari keluarga Qi, peringkat ketiga dari 7 keluarga besar, masa depan cerah. Qi Tianshan berkata untuk memuluskan segalanya, Bibi Su, Feixue baru saja salah paham terhadap saya. Cepat atau lambat dia akan memahami niat baik saya, Feixue, aku takut menarik perhatian para pembunuh, tapi... Bahkan jika kamu datang, pembunuhnya bukanlah masalah besar. Saudaraku Qi Kunlun ada di rumah untuk berlibur. Dia luar biasa. Dia adalah raja tentara. Di belakangnya, prajurit muda itu berdiri perlahan, dengan aura menakutkan keluar dari dirinya. Dia berkata perlahan, saudaraku, aku bukan seorang raja prajurit sekarang. Levelnya lebih tinggi, aku sudah menjadi dewa perang. Wajahnya penuh kemuliaan, dan dia dengan bangga mengeluarkan paduan persegi dari kerahnya. 3 kata emas berkilauan bersinar terang dan memancarkan kekuatan membunuh. Ini adalah kartu dewa perang, simbol statusku. Ada kurang dari 100 orang di Tiongkok yang dapat ditingkatkan dari raja perang menjadi dewa perang persiapan. Qi Kunlun berkata dengan bangga. Melihat semua orang adalah ditekan, dia tidak bisa menahan perasaan bangga. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Tampaknya ada sedikit geli di wajah seseorang. Itu Guan Qianjun. Faktanya, persiapan God of War belum resmi masuk ke dalam sekuens God of War. Ini hanya peralihan dari King of War ke God of War. Dari 100 King of War, paling banyak 30 yang bisa melewati berbagai ujian neraka dan menjadi dewa perang junior. Dan di sekuens yang diisi dengan orang-orang kuat ini juga ada beberapa level. Utama, intermediate, canggih, hasil terbaik, super. Lebih jauh lagi, hanya ada satu pribadi di dunia ini, yang maha tinggi. Guan Qianjun juga memiliki kartu God of War. Depan, dewa perang. Balik, tertinggi. Di antara dewa perang global, hanya dialah yang memiliki puncak kejayaan. Bahkan jika dia meninggalkan tanah perang dan tidak menginginkan apapun, kartu God of War akan selalu bersamanya. Mengapa kamu tertawa? Qi Kunlun menatap Guan Qianjun dengan dingin. Baru pada saat itulah semua orang memperhatikannya. Dinginnya dan aura pihak lain membuat Qi Tianshan merasa terancam, dan dia bertanya perlahan, Feixue, siapa orang ini? Kamu belum memperkenalkannya. Hati Shen Feixue bergerak, dan dia benar-benar meraih lengan pria di sebelahnya. Dia, Guan Qianjun, pacarku. Semua orang, termasuk Guan Qianjun dan Qianqian, bingung. Ide Shen Feixue sangat sederhana. Qi Tianshan telah mengejarnya sejak lama, tetapi dia tidak terlalu mencintainya. Pria ini tidak hanya seorang playboy, tetapi juga sangat licik. Dia ingin membuat keluarganya lebih besar dan kuat melalui pernikahan 2 keluarga besar. Dia, Shen Feixue, hanyalah pionnya, dan dia tidak pernah ingin dimanipulasi oleh siapapun, jadi sekarang dia menggunakan Guan Qianjun untuk menyingkirkannya. Ayahnya Shen Chang pertama kali sadar, Guan Qianjun. Apa hubungannya dengan Guan Qianqian? Shen Feixue menjawab, tentu saja dia adalah ayah Qianqian, laki-laki saudara perempuanku, dia sudah kembali. Sebelum Qing Yi meninggal, bukan hanya dia berikan putrinya, dia mempercayakannya kepadaku dan memberikan suaminya kepadaku. Jadi, kamu mengerti. Bahkan jika Shen Feixue cukup berterus terang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan menatap Guan Qianjun, memberinya permohonan. Lihat agar dia mengerti.
Su Fengjiao menunjuk ke arah Guan Qianjun dan memarahi dengan tegas, apakah sampah layak untuk putriku? Kamu sudah memiliki seorang putri, dan kamu masih ingin mencari gadis berbunga kuning. Tak tahu malu. Bawa putrimu dan keluar. Kalau tidak, aku meminta saudara laki-laki Xiaoqi untuk mematahkan kakimu. Dia adalah dewa perang persiapan. Qi Tianshan berkata dengan dingin, Guan Qianjun, aku telah mendengar tentangmu. Aku mendengar bahwa setelah kamu dan Su Qingyi memulai pemberontakan dan akhirnya meninggalkannya, kamu lari menjadi umpan meriam. Sepertinya kamu belum berhasil pamer. Ayo, katakan padaku, apa gelarmu sekarang? Su Fengjiao berkata dengan getir, melihat betapa menyedihkannya dia hanya bisa menjadi umpan meriam. Paling-paling, dia bisa menjadi penjaga keamanan kecil ketika dia kembali. Suara Qi Tianshan dingin dan bangga, bahkan jika Anda mencapai level tertentu, dapatkah Anda membandingkannya dengan saudara saya? Bersiaplah untuk menjadi dewa perang, orang nomor satu di kota ini, dan orang hebat yang kamu nanti-nantikan. Karena keluarga Qi saya memiliki peluang besar, ketiga keluarga kaya juga harus bersikap sopan. Keluarga Qi akan mencapai puncak hanya dalam waktu singkat. Anda harus mendengarkan Bibi Su dan membawa putri Anda pergi. Saya tidak akan pergi bersamanya. Aku akan mengikuti Bibi Feixue bersama. Kian-kian memegang erat tangan Sen Feixue, dengan air mata mengalir di wajahnya, aku tidak punya ayah. Aku hanya punya Bibi Feixue. Su Fengjiao menunjuk ke hidungnya, pelacur. Kamu bintang bencana dan ingin tinggal di rumah kami. Jika kamu tidak keluar hari ini, aku akan mengusirmu. Sen Feixue mencibir, Bu. Kalahkan aku juga. Su Fengjiao menepuk pahanya, dosa apa yang telah kulakukan? Apakah kamu benar-benar harus membayar nyawa semua orang dengan melahirkan anak perempuan bodoh sepertimu? Gadis kecil ini adalah bencana. Dia mengedipkan mata pada Qi Tianshan. Qi Tianshan berkata dengan tegas, Guan, jika aku jadi kamu, aku tidak akan terlibat dengan Feixue, dan aku akan segera membawa putriku pergi. Bibi Su baru saja menjelaskan dengan sangat jelas bahwa putrimu adalah bintang bencana. Apakah kamu puas bahwa kamu harus membunuh keluarga Feixue? Saya, Guan Qianjun, melakukan apa yang saya lakukan sepanjang hidup saya dan tidak membutuhkan bimbingan orang lain. Dan Anda mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada putri saya, jadi Anda harus segera meminta maaf. Guan Qianjun berkata dengan tenang, tapi ada sedikit niat membunuh. Qi Tianshan tertawa, kamu pikir kamu ini siapa? Tidakkah kamu mendengarkan apa yang baru saja aku katakan? Kakakku bisa membuatmu melihat ke atas gunung, bahkan jika kamu berjuang selama 10 kehidupan, dia tidak bisa membandingkannya. Dan aku juga seorang pemuda kelas 1 di Yunhai. Saya menginginkan kekuatan, dan saya ingin memiliki kekuatan. Jadi bagaimana jika Anda mengatakan putri Anda adalah bintang bencana? Bagaimana Anda bisa mengalahkan saya? Kalau kamu berakal sehat, cepatlah. Aduh. Dia tiba-tiba menjerit kesakitan. Wajahnya ditampar keras dan langsung jatuh ke tanah, dengan darah mengucur dari hidungnya. Orang-orang di sekitar kaget. Saya, Guan Qianjun, tidak mengizinkan siapapun menghina putri saya. Saya telah memberi Anda kesempatan untuk meminta maaf. Jika Anda tidak mendengarkan, Anda harus dipukuli. Jika Anda tidak mendengarkan lagi, Anda akan mati. Jadi, segera minta maaf pada putriku. Kata demi kata jatuh, penuh kekuatan. Kian-kian mengangkat kepalanya sedikit dan menatapnya dengan heran, tiba-tiba menunjukkan sedikit kekaguman. Tapi dia mengertakkan gigi dan menundukkan kepalanya lagi, Jangan berpikir itu. Ini akan menggerakkanku. Qi Tianshan meraung, saya pemuda kelas 1 Yunhai. Beraninya kamu memukulku. Ingin aku meminta maaf. Lebih baik membunuhmu. Kunlun, tidakkah kamu melihat dia memukuli saudaramu? Tekan dia sampai mati. Qi Kunlun tiba-tiba meledak dengan momentum yang kuat dan mendorong ke arah Guan Qianjun. Setiap kali dia melangkah, lantai tebal itu benar-benar retak sedikit. Bersambung.